Halo Akademia, kembali lagi bareng gue Tresna. Tentunya di program Relatif Rekomendasi ala Tirta FM. Gimana nih kabar kalian semua selama di rumah aja yang berbulan-bulan? Pastinya udah pada bosan banget kan? Gue yakin banget nih kalian kerjaannya selama di rumah aja paling gak jauh dari HP, rebahan, nonton drakor, nonton series di Netflix. Dan pokoknya kalian udah jenuh banget deh nontonin drakor dan series yang cuma itu-itu aja. Tenang guys, kali ini gue bakal ngerekomendasiin film-film underrated yang terbaik yang bisa masuk ke watchlist kalian selama di rumah aja. Let's check it out. Akademia, siapa yang gak tau Jennifer Lawrence? Itu loh yang main di film The Hunger Games dan X-Men. Tapi kali ini kita disuguhkan dengan penampilan akting Jennifer Lawrence dalam film thriller yang berjudul Mother. Nah, film Mother ini sendiri rilis pada tanggal 15 September 2017 nih Akademia. Mother adalah film yang disutradarai oleh Darren Aronofsky. Selain jadi sutradara, ternyata dia juga berperan sebagai penulis skripnya loh. Film ini berkisah tentang kehidupan suami istri yang penuh teka-teki dan misteri yang tinggal di sebuah rumah tua. Kehidupan mereka awalnya baik-baik aja nih dan gak memiliki masalah apapun. Sang suami yang merupakan penulis puisi sedang terkena writer's block, sehingga Jennifer Lawrence yang gak ingin mengganggu memilih untuk menghabiskan waktu untuk merapikan rumahnya sendirian. Sampai suatu hari, mereka kedatangan seorang tamu yang gak dikenal ke rumah. Setelah kedatangan tamu tersebut, muncul lagi beberapa orang yang ternyata adalah istri dan anak-anak dari tamu tadi. Keanehan terus terjadi nih, sampai akhirnya rumah Jennifer Lawrence yang disebut sebagai Mother dan Jeffrey Bardem yang disebut sebagai sosok Kim menjadi tempat sebuah pesta yang ramai. Padahal, Jennifer Lawrence nggak pernah mengiyakan pesta tersebut untuk dilakukan di rumahnya. Tapi, itu bukan pesta biasa loh Akademia. Daripada spoiler terlalu banyak nih, lebih asik kalau Akademia langsung menonton filmnya. Film ini memang mengandung banyak adegan kekerasan. Beberapa kritikus juga bilang kalau film ini sangat intens dan disturbing. Meskipun begitu, banyak juga pujian yang dilontarkan untuk para pemain dan sutradara dari film Mother karena mampu menggambarkan kiasan dari Alkitab dan metodologi agama yang terkenal sudah dilakukan. Film ini memiliki rating 18 tahun ke atas yang pastinya Akademia yang masih di bawah umur harus dalam pengawasan orang tua nih kalau mau nonton. Akademia, kalian salah satu penggemar novelnya Agatha Christie? Pasti udah gak asing lagi nih dengar nama Hercule Poirot. Karakter fiktif rekaan penulis asal Inggris ini adalah seorang detektif handal yang namanya telah mendunia. Karakter Poirot ini diangkat pertama kali ke layar lebar 43 tahun yang lalu sebelum film Murder on the Orient Express ini rilis. Nah, karakter Poirot ini akhirnya dihidupkan kembali oleh Kenneth Branagh pada tahun 2017 yang menyutradarai sekaligus memerankannya lewat Murder on the Orient Express. Kalau Akademia udah pernah baca novelnya, cukup banyak perbedaan mencolok pada versi filmnya ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan kehandalan Poirot dalam mengungkap sebuah kasus yang bersetting di Yerusalem. Dari sana, petualangan kemudian berlanjut ke sebuah kereta mewah yang membawa Poirot dari Istanbul menuju London yang bernama Orient Express. Awalnya memang berniat liburan, namun apa daya, Poirot terpaksa turun tangan ketika sebuah kasus pembunuhan menimpa salah satu penumpang Orient Express. Edward Richards yang diperankan oleh Johnny Depp, seorang mafia asal Amerika Serikat, ditemukan tidak bernyawa dalam kompartemennya. Bob yang diperankan oleh Tom Batman, direktur pengelola Orient Express sekaligus sahabat Poirot pun memintanya untuk menyelidiki kasus ini dan mengungkap pelakunya. Tuduhan mengarah pada para penumpang Orient Express. Gerbong Orient Express sendiri dikondukturi oleh Pierre Michael yang diperankan oleh Marwan Kenzari. Dalam kondisi yang rumit ditambah terhambatnya perjalanan kereta karena runtuhan salju, Poirot mencoba mengungkap pembunuh Richard. Lewat sejumlah interogasi dan pengumpulan bukti-bukti, secara perlahan teka-teki mulai terkuak. Poirot dihadapkan pada sebuah fakta yang akan membuatnya tercengang. Bisa nggak ya kira-kira Poirot mengungkap kasus ini? Yang jelas, film ini akan menghadirkan ending twist yang menarik yang nggak akan pernah kalian duga sebelumnya, kecuali kalau kalian udah pernah baca novelnya. Akademia bayangin deh, kalau aja ada seorang veteran perang yang menghabiskan masa tuanya menjadi bandar sekaligus kurir narkoba. Diangkat dari kisah nyata, film The Mule menceritakan mengenai hal tersebut dengan sudut pandang yang berbeda nih. The Mule adalah film American crime yang diproduksi dan disutradarai oleh Clint Eastwood
yang juga memainkan peran utamanya. Wah, multi talent banget ya. Film ini berkisah tentang seorang pebisnis bunga yang bernama Earthstone bangkrut dan hilang arah karena nggak diterima di keluarganya. Makanya demi diterima keluarga, menerima tawaran untuk menjadi kurir narkoba karena tergiur imbalan yang besar. Lewat uang tersebut, dia membantu perekonomian keluarga dan menjadi dermawan untuk sekelilingnya. Drama maco yang ditampilkan begitu dalam, bahkan komedi yang ditunjukkan pun nggak terlalu terasa. Justru kalian bakal merasa kasihan dengan pemeran utamanya karena pilihan-pilihan hidup yang dijalani. Memang nih, film The Mule ini rasanya kurang cocok untuk ditonton sama penonton muda. Lebih cocok buat mereka yang udah memasuki quarter life crisis. Film ini berusaha menceritakan kisah pelik seseorang dengan sederhana. Kisah klise atas persoalan pelik di bumi ini dikemas seakan ada kebaikan di balik kejahatan. Simbol seperti bunga lili, pernikahan, kekayaan, kelulusan, dansa, dan musik ditampilkan untuk menutupi kriminal yang dilakukan pemeran utamanya. Semuanya disajikan lambat, tapi bikin kalian tertarik nih. Secara garis besar, film ini membosankan bagi sebagian orang yang mendambakan film kriminal dengan aksi gerebekan. Sebaliknya, film The Mule ini punya keindahan tersendiri lewat dialog yang diucapkan. Film ini nggak buruk, malah bikin kalian punya pandangan berbeda tentang film kriminal. Akademia, kalau kamu penggemar makan Nekomaki, pasti tahu nih film ini. Yap, The Island of Cats. Film dari Jepang yang dirilis tahun 2019 ini diproduksi sama Kazumi Fukase. Film ini harus ditonton di sama Akademia, apalagi para pecinta kucing, plus orang-orang yang lagi cari film ringan. Karena filmnya beneran berasa lagi mental vacation banget nih. Pokoknya super heartwarming. Film ini bercerita tentang laki-laki bernama Daikichi yang tinggal dan hidup sama kucing sayangannya Tama di sebuah pulau pasca ditinggal istrinya meninggal dunia. Keseruan film ini mulai ketika ada perempuan yang buat kafe di pulau yang penuh kucing dan nonol itu. Pokoknya full of love, kebahagiaan, kebaikan, dan sesuai judulnya banyak kucing. Sepanjang film, kamu bakal banyak menjumpai kumpulan-kumpulan kucing lucu yang bakal bikin kamu gemes sama mereka. Film ini bisa kamu tonton di HBO Asia ya, Akademia. Rekomendasi terakhir buat Akademia adalah film yang berasal dari Indonesia nih. Film ini adalah film komersial pertama yang berlatar belakang di suku Baduy. Bener banget nih, Baduy, salah satu suku di Indonesia yang berada di Banten, yang masih sangat kental dengan ajaran tradisinya dan alam yang masih sangat asri. Tempat syuting film ini tepatnya berada di Baduy Luar. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Film Ambu ini digagas atau diproduseri oleh Bupati Lebak Banten, Iti Jayabaya, dan disutradarai oleh suaminya sendiri, Farid Dermawan, sebagai upaya untuk mempromosikan dan melestarikan keberadaan adat Baduy di Provinsi Banten. Ambu berkisah tentang seorang ibu bernama Fatma yang diperankan oleh Laudie Cynthia Bella yang harus menutup usaha cateringnya karena tidak sanggup lagi untuk membayar semua biaya produksi. Suaminya pun malah meninggalkannya dan kembali hanya untuk meminta uang. Semakin terdesak ekonomi, Fatma akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Baduy dan mengajak serta anaknya bernama Nona. Sayangnya di kampung halamannya ini, Fatma tidak lagi diterima oleh sang ibu, Ambu Misnah, yang diperankan oleh Widiawati. Padahal Fatma tidak lagi memiliki siapa-siapa untuk bersandar selain ibu. Konflik ibu dan anak ini yang kemudian menjadi suguhan dari film Ambu. 3 wanita, 3 latar dan generasi akan saling bergulat dalam drama. Di sisi lain, ada rahasia besar yang disembunyikan Fatma dari Nona dan Ambu Misnah. Sampai akhirnya rahasia tersebut terbongkar dan mengejutkan banyak orang. Mungkin terkesan seperti film drama kebanyakan, namun setiap film mempunyai rasanya sendiri, dan film ini adalah film yang hangat. Para pemainnya bisa memerankan dengan baik, sehingga pesannya pun sampai kepada penonton. Film Ambu menjadi film yang unik lantaran film ini menjadi film pertama yang mengangkat budaya Baduy. Bukan hanya cerita yang bisa mengaduk-aduk perasaan, Ambu juga menawarkan sudut pengambilan gambar yang istimewa dan memanjakan mata. Terlebih lagi dengan pengeksplorasian kecantikan alam Baduy, sebuah wilayah yang jarang terjamah, penuh kesederhanaan, namun dikelilingi oleh kemegahan alam yang memukau. Bagi Akademia nih yang suka film family friendly, film ini cocok banget untuk ditonton bersama keluarga. Nah, itu dia Akademia 5 rekomendasi film dari berbagai genre yang sebenarnya layak banget nih dapat perhatian lebih. Semoga nih ya Akademia
ceritanya dan kalian semua jadi suka dan tentunya tertarik buat nonton. Karena nih ternyata banyak banget film yang seru dan bagus-bagus banget yang keberadaannya nggak diketahui banyak orang.